Jumpa lagi guys. Hari ini saya mengajak kalian untuk melihat sisi lain di kehidupan ibu kota Washington DC tentang melihat gelandangan atau orang-orang yang tidak punya rumah. Nah, ini adalah gedung Fort Bank, the Fort Bank Group ya. Jadi ini berada di pusat kota Washington DC. Meskipun kalau kita bertanya di Amerika itu masih memiliki masalah dengan yang namanya homeless guys. Nah, makanya karena masih memiliki dengan yang namanya masalah dengan homeless, sampai hari ini pemerintah bekerja keras untuk mengatasi ini, apalagi di ibu kota Amerika kan, Washington DC. Dan tahu nggak sih teman-teman, tahu tidak? Yang perlu kalian tahu adalah ketika kita bertanya di Amerika itu yang tempat homeless orang gelandangan paling banyak di mana, orang akan bicara pertama di California atau pertama di New York City. Tapi ternyata berdasarkan data, ini dia, Washington DC memiliki skala paling besar rate dari orang-orang yang tidak punya rumah atau gelandangan yang meningkat setiap tahunnya. Saya akan mengajak Anda tidak jauh dari tempat orang gelandangan di seputaran ini. Ikuti kami. Pemandangan kota Washington DC memang cantik guys, tapi di antara gedung-gedung besar itu Anda akan melihat kehidupan yang sangat miris, yakni kehidupan para gelandangan dan homeless. Bule loh guys. Nah, kita mulai dari setelah kita keluar dari dari highway. Oke, mari kita lihat. Lihat itu guys, kehidupannya orang-orang ini. Kasian nih, ada bendera Amerikanya juga kasian. Hey, my goodness, kok lihat nih itu kehidupannya. And the guy play. Seru juga kita jadi homeless baru kita main handphone nih. Keren guys, keren guys, udah main handphone guys. Inilah homeless di Amerika. Nah, inilah yang terjadi. Ini adalah kompleks yang paling banyak di Washington DC. Nah, saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat tempat ini yang sangat banyak orang-orang yang tidak memiliki rumah atau gelandangan bule-bule. Halo guys, jadi hari ini saya mau menunjukkan sisi kehidupan lain di Washington DC. Kita lihat yang gelandangan ya. Ini di Washington DC area guys. Bukan di Washington DC area, ini di Washington DC. Jadi saya mau memperlihatkan seperti apa sih kehidupan orang-orang yang tidak punya rumah, kayak orang-orang yang ini guys, yang gelandangan, yang tidak punya rumah. Jadi kita lihat ya, I'll show you. Ini on the way there. Tuh, mereka kayak semacam membuka tenda-tenda seperti itu guys. Jadi apa namanya, memang kasihan tidak punya rumah kan. Jadi inilah suasananya guys. Seperti ini guys, ngeri ya. Ini kehidupan di DC loh. Kamu bisa bayangkan dong, orang hidupnya semacam tidak punya apa-apa, hidup di tengah kota kayak seperti ini. Bayangin aja. Suamiku sebenarnya tidak suka saya mendekati ke mereka karena kadang mereka ini guys, punya mental illness begitu. Di taman-taman kota seperti itu guys. Lihat tuh, nih. Tuh.
Jadi mereka itu cari-cari taman seperti itu loh guys. Ngeri ya, tidak punya rumah. Dan lihatlah, ini sangat banyak guys, mereka duduk sampai, oh my god, there's a lot. Wow, wow. Do you think Tesla can take it? Yeah. Let's see. Okay, we make a difference between Tesla and, oh man, this a lot. I don't know if DC has such a this thing, man. Oh my god. Inilah kehidupan di jalanan di Amerika, guys, di ibu kota Washington DC. Ih, ngeri. Makanya saya suka takut kalau naik ini kereta, bis, sana bisnya. Tapi di bagian situ banyak homelessnya guys, gelandangan. Inilah kompleks ini, kompleksnya homeless di ibu kota Washington DC, ibu kota Amerika. Ngeri nih guys, orang kasihan banget, tak punya rumah, gelandangan, harus apa namanya. Tadi saya mau ke sana tapi suamiku nggak boleh karena kan kadang mereka agresif ya. Mereka kadang orang kadang sakit jiwa juga. Bagaimana sih orang yang tidak punya rumah, hidup jalanan. Ini part 1 ya guys. Nanti kita bahas yang part 2-nya saat musim dingin. Saat musim dingin itu sangat mengerikan. Karena mereka tidak bisa tinggal dengan menggunakan tenda-tenda macam seperti ini karena kan dingin guys. Dingin, kasihan guys. Kalau musim dingin kumembeku kayak es di luar rumah. Jadi kulihat itu Amerika. Mengerikan guys. Mengerikan guys. Kulihat itu. Bapak-bapak itu kasihan nih, Vaina. Vaina beke nih guys. Kasihan sepeda apa segala macam itu. Jangko homeless ini yang olahraga di depannya CVS ini, dan saya sering sekali lihat sejak 5 tahun yang lalu sudah di sini, tempatnya dia mangkal ini. Habis itu dia pergi tidur di anunya, di tendanya. My god. Nah, yang ini di kawasan DuPont Circle, ini hanya berapa meter dari KBRI Washington DC. Nah, semua kuliah itu. Di sebelahnya lagi nih, sepanjang jalan ini sama di tengah-tengahnya DuPont Circle ini kan kayak semacam circle, bundaran yang di dalamnya ada taman. Dan di dalam taman itu penuh dengan homeless. Karena kan itu makanya tuh di Washington DC ini kalau duduk-duduk di taman itu semuanya itu kok akan ketemu dengan homeless. Baru kadang-kadang mereka menakutkan bila it's like so big. Yeah, it's pretty big inside, right? Nah, homeless juga guys, mereka kadang stres. Kan homeless ini penyebabnya salah satunya mungkin dipecat atau tidak dikeluarkan dari pekerjaan, baru dia punya keluarga mungkin dia tidak terima mereka. Jadi setengah stres mereka minta-minta, kadang mereka ambil makanan di kasihan di tong sampah. Nanti video selanjutnya saya juga akan memfilming tentang peminta-minta dan pengemis dan pemulung di Amerika, oke? Pokoknya kalau di tempat umum seperti taman-taman atau di tempat manapun kamu melihat orang yang seperti tidak pernah mandi dan berbicara dan marah-marah sendirian, sudah pasti mereka homeless guys. Jadi kalau bicara tentang homeless, seperti yang saya tunjukkan tadi, segala macamnya. Jadi tidak serta-merta tinggal di Amerika banyak pekerjaan terus dapat duit mudah.
Jadi itu salah persepsi teman-teman. Jadi di Amerika ini hidup juga susah, dan para homeless atau orang-orang gelandangan pada dasarnya banyak faktor. Salah satunya adalah memang kurangnya pendidikan, dan juga yang kedua kadang karena mental illness. Kayak bukan gila, tapi mungkin ada juga bahkan yang ditinggal istrinya. Jadi di Amerika itu karena yang kita bilang susah mau ceraikan istri, tidak akan ambil semua barang-barang dan semua hartamu. Jadi ujung-ujungnya jadi homeless lah, tidak punya rumah, tidak punya segala macam. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa datang ke Amerika itu gampang, dapat duit gampang, petik dolar gampang. Oh, semua orang senang-senang. Ada teman yang tanya, oh gaji guru $5.000, $5.500 per bulan itu sedikit ya. Padahal teman-teman untuk kerja dengan gaji segitu di Amerika, kamu butuh bekerja keras dan bersaing ketat, dan kamu harus memenuhi kualifikasi, dan juga kamu harus US citizen, atau kita bahas di video saya yang lain tentang 4 hal penting yang bisa membuat kamu bisa bergaji miliaran di Amerika. Tapi saya cuma menunjukkan sisi lain dari kehidupan Amerika dan para homeless seperti itu. Oke ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya di part 2 nya nanti pada musim dingin, dan saya akan menunjukkan gelandangan di New York City. Oke? Sampai jumpa lagi. Bye bye.